jeger, boom, dor, maksudnya bukan boom, dor. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam kajian Suara Kebenaran. Teman-teman, kemarin saya sudah memposting bagian pertama tanggapan saya tentang kainama berkaitan dengan Lukas, penulis Injil Lukas sekaligus penulis Kisah Para Rasul. Sekarang kita akan melihat bagian yang kedua dan ketiga, karena kali ini saya akan menampilkan langsung dua apa yang disampaikan oleh kainama ini tentang Lukas itu sendiri. Kita lihat dulu video yang pertama, saya akan langsung menanggapinya lalu kita masuk pada video yang kedua. Kita lihat video yang pertama. Ya puzzle. Lukas, orang yang luar biasa. Dia kalau saya ikuti ini penelaahan tentang kitab Lukas, itu sama seperti saya dan Bung Ade sama Ustadz Aditya waktu itu kita urut tentang lukisan si Leonardo. Jadi ada pesan-pesan tersembunyi. Lukas pun demikian. Dia simpan itu. Hanya orang-orang yang mau membaca dan mengeksplorasi tulisan beliau Lukas Dokter akan mendapatkan sesuatu. Kita masuk malam ini, insya Allah ada dua rahasia puzzle yang insya Allah kita akan buka. Yang pertama ini kita mulai dari Lukas 18 nomor 32. Wow. Barakallah. Menarik, puzzle menarik. Ini puzzle. Menarik. Puzzle. Ya. 1832, nomor 32 Ustaz sih. Afwan. Syukran. Silakan, Bung. Baik. Sebab ia akan diserahkan kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, diolok-olokkan, dihina, dan diludahi. 33 Ustaz. Syukran. Dan mereka menyesah dan membunuh dia, dan pada hari ketiga ia akan bangkit. Baik, syukran. Ini apa sih? Kainama ini membawa kemana kainama ini? Saya akan bawa ke sini. Kemana? Ada dua kata di situ. Ada dua diksi di situ. Ada dua kata dan dua diksi di situ. Yang sebetulnya ada seperti uncovered message. Ada secretly hiding message. Ada message yang tersembunyi, ada pesan yang kata pertama membunuh. Kata kedua bangkit. Baik, kita ke bawah, Ustazi. Lihat bangkit nomor konkordansinya. Anistemi. Saya nggak hafal nomornya, tapi itu anistemi. Bangkit, kita lihat. Bangkit, anistemi. Betul. Anistemi. Oke, sudah. Anistemi. Baik ya, anistemi. Oke, ke bawah. Ustazi, definisi. Anistemi. Definisi. Oke. Itu yang nomor 1 aja Ustazi. Nomor 1, 1A, 1B di bawah itu. Yang ada garis-garis, terus di bawahnya ada bahasa Inggris. To cross, rise up, dan sebagainya. Silakan diblok sampai di bawah biar pemirsa tidak merasa dibohongi. Dari nomor 1 sampai semua, sampai di bawah. Sampai di bawah, Ustaz. Kurang. Masih ada ya, itu di bawah. From 303 to 476. Itu dari sampai di bawah. Rise up again. Greek numbers. Oke, siap, syukran. Ya, silakan Bung Ade. Siap. Harus menarik. Itu sebabnya saya tidak mau debat-debat sama orang itu.
Karena bagi saya debat itu tidak menarik. Kenapa? Karena tidak eksplorasi. Silakan Bung Ade. 1. Menyebabkan membangkitkan. 1A, bangkit dari berbaring. 1B, untuk dibangkitkan dari kematian. 1C, untuk membangkitkan, menyebabkan lahir, menyebabkan muncul, membawa ke depan. 2. Untuk bangkit berdiri. 2A. Orang yang berbaring di tanah. 2B. Orang yang duduk. 2C. Dari mereka yang meninggalkan suatu tempat untuk pergi ke tempat lain. 2C. 1. Dari mereka yang mempersiapkan diri untuk perjalanan. 2D. Orang mati. 3. Saat muncul. 3A. Para raja, nabi, imam, pemimpin, pemberontak. 3B. Dari mereka yang akan mengadakan percakapan atau perselisihan dengan siapapun, atau untuk melakukan beberapa bisnis, atau mencoba sesuatu terhadap orang lain. 3C. Untuk bangkit melawan siapapun dari 303 dan 2476 untuk berdiri transitif atau intransitif. KJV, bangkit, angkat, bangkit dalam kurung lagi, bangkit dalam kurung lagi, berdiri dalam kurung kanan. Lihat bahasa Yunani untuk 303, lihat bahasa Yunani untuk 2476. Wow. Mati, bangkit dari mati, itu terselip cuma 2. Keterangan lain bukan dari mati. Wow. Bangkit itu berdiri. Panjang ya videonya teman-teman, tapi memang sengaja saya tampilkan satu rangkaian yang agak panjang ini supaya kita memahami apa yang menjadi tujuan daripada kainama ini untuk bagian yang pertama ini. Jadi yang dia singgung di sini adalah tulisan Lukas berkaitan dengan kata bangkit dari mati begitu. Kemudian dia membawa pada satu bahasa, lalu dia menerjemahkan bahasa itu, pengertiannya apa. Memang di dalam Lukas ini, bahkan di dalam catatan-catatan yang lain, kata bangkit itu memang menggunakan kata enistemi. Dalam bahasa Yunani itu enistemi. Nah, ketika kata itu diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, pengertiannya tidak hanya bangkit dari antara orang mati, bisa juga bangkit dari duduk, bangkit berdiri dari tidur, dan kata-kata bangkit yang lainnya. Itu maksud dari enistemi. Tetapi pengertian yang dijelaskan oleh Lukas tentunya tidak hanya merujuk pada bahasa enistemi saja, kata bangkit saja, tapi harus berkaitan dengan konteks yang sedang dibahas oleh Lukas. Lukas tidak sedang berbicara Yesus bangkit dari tidur, tidak sedang berbicara Yesus bangkit dari tempat duduk, karena frasa sebelum kata bangkit, dia sudah menjelaskan tentang kematian Yesus. Maka pasti enistemi itu berbicara tentang bangkit dari antara orang mati. Tapi ya yang namanya kainama, sekecil apapun celah dia berusaha untuk menemukan kesalahan, dia pasti akan mencari itu. Kemudian yang kedua, dia mengatakan bahwa tidak bangkit itu tidak ada kata dari orang mati. Teman-teman bisa klik di Kamus Besar Bahasa Indonesia, mungkin punya di HP, KBBI, tulis kata bangkit. Maka di situ juga akan menemukan kata bangkit dari kematian. Jadi, kalau kainama mengatakan bangkit, tidak ada bangkit dari kematian, dia sedang membuat kamus sendiri. Gitulah, kainama sedang membuat kamus sendiri. Nah, kemudian dia mengatakan hanya Lukas yang menuliskan ini, yang lain tidak. Oh, tunggu dulu. Anda tidak baca Alkitab kalau begitu. Dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, bahkan surat-surat Paulus banyak berbicara tentang Yesus bangkit dari antara orang mati.
Bah, itu tandanya Anda tidak baca Alkitab, kan begitu. Anda tidak tahu. Kan hanya Lukas yang bicara soal bangkit, yang lain tidak. Maksudnya bangkit dari antara orang mati ya. Kata dia hanya Lukas yang bicara, yang lain tidak. Oh, tunggu dulu. Itulah buktinya Anda kalau baca Alkitab hanya baca yang Anda butuhkan. Kan dia baca Alkitab ini hanya yang dia perlukan. Hanya yang dia mau untuk menyerang kekristenan. Yang tidak dia butuh, tidak dia baca. Padahal di dalam Alkitab begitu banyak tercatat tentang kata-kata bangkit dari antara orang mati. Tidak hanya satu ya, lebih dari satu. Nah, ini video yang pertama yang ingin saya tampilkan kepada teman-teman bagaimana kegagalan berpikir daripada Kainama. Kegagalan berpikir. Dia betul-betul gagal berpikir dalam hidupnya. Nah, yang kedua ini buat saya lebih menarik lagi. Video yang kedua ini. Kita lihat apa tanggapan Kainama berkaitan dengan tokoh ini yang ada hubungan dengan Lukas. Mari kita saksikan. Kenapa Yohana dikasih tahu sama Lukas? Karena Yohana kunci. Yohana kunci. Yohana itu kunci. Wah, kunci apa? Kunci rahasia Lukas. Kunci rahasia Lukas. Ya, mau tahu apa kuncinya? Arah ke satu nama ini yang nggak dikenal oleh kekristenan. Pernah kenal siapa Yohana? Kenal nggak? Pernah nggak diceritakan ini? Pernah. Siapa itu? Siapa? Kalau pernah diceritakan dia siapa? Kasih tahu kayak nama. Siapa Yohana? Anak lupa tak? Tidak ada. Tidak, karena memang tidak pernah ada Yohana cerita. Siapa yang pernah cerita? Marta iya. Maria Magdalena iya. Yohana istri Kusa iya. Bendahara Herodes ada. Tapi Yohana itu tidak ada keterangannya. Cuma Yohana saja. Ayo. Tidak ada dibilang Yohana istri Kusa. Bendahara Herodes. Tidak ada. Kalau di tempat lain, di kitab lain dikasih keterangan. Yohana istri Kusa. Ya. Ada yang lucu nanti ya teman-teman. Saya tanggapi dulu yang pertama. Dia bilang di situ kan ada 3 wanita yang tertulis di dalam Lukas pasal yang ke-24. Ada Maria dari Magdala, kemudian ada Yohana, kemudian ada Maria ibu Yakobus. Lalu Yohana ini ada di tengah-tengah. Dia mengatakan, kenapa Yohana ini ada di sini? Karena Yohana adalah kunci untuk mengetahui siapa Lukas. Kunci Inggris. Kunci Inggris kali, atau kunci mobil gitu. Kunci untuk mengetahui siapa Lukas. Nah, sebetulnya kunci ini nanti saya akan pada video berikutnya lagi ya. Dia akan mengaitkan kata kunci ini dengan satu sosok yang lain, cocok logi gitu dengan yang lain. Tapi kita tanggapi dulu bukan yang itu ya, tapi video yang setelahnya itu pertarungan antara Kainama dengan Aristo. Terus Kainama kan bilang tidak ada yang pernah bahas tentang Yohana. Ayo, siapa yang tahu Yohana? Kan dia tanya ke Aristo gitu ya. Coba teman-teman lihat videonya lagi. Kenal nggak? Pernah nggak diceritakan ini? Pernah. Siapa itu? Siapa? Kalau pernah diceritakan dia siapa? Kasih tahu. Awas jangan udah mau berantem mereka. Udah mau berkelahi. Jadi Kainama bilang Yohana ini tidak pernah diceritakan dimanapun, di gereja tidak pernah diceritakan. Siapa yang pernah menceritakan? Ada yang kenal Yohana ini pernah diceritakan? Aristo bilang pernah. Kainama tiba-tiba marah. Siapa dia? Maksudnya gini, kayaknya Kainama pengen bahwa hanya dia yang tahu, jadi jangan ada yang tahu gitu loh, sehingga dia marah sama Aristo ini. Dor jeger. Aduh, kacau. Udah berkelahi mereka ini. Nah, kita tinggalkan dulu lelucon dan kelucuan ini. Nah, yang kita mau tanggapi adalah begini. Kainama bilang, Yohana yang ini hanya ditulis di dalam Lukas pasal yang keberapa tadi? 24. Ya kan? Ayat yang ke-24. Ayat yang ke-10 maksudnya. Ya kan? Ayat yang ke-10, perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana. Ini dari mereka ya. Hanya ditulis di dalam kitab ini.
dalam Injil Lukas ini. Tidak ada. Ada lagi yang namanya Yohana istri Kuza. Yohana istri Kuza. Tapi itu beda. Itu beda. Dia bilang itu ditulis di dalam kitab yang lain katanya. Yang Yohana istri Kuza. Khusus yang Yohana tadi itu hanya ditulis di dalam Lukas ini. Lukas 24 yang ke-10. Ya kan? Nah, benarkah Yohana istri Kuza ditulis dalam kitab yang lain? Mari kita tanyakan kepada Kainama. Kitab apa itu? Ayo jawab. Jangan cuma sembarang ngomong gitu loh. Sembarang bicara. Ayo jawab. Di mana terletaknya tulisan Yohana istri Kuza itu? Di kitab mana? Kejadian, Keluaran, Imamat, atau di Perjanjian Baru misalkan Kisah Rasul, Roma, Korintus, sampai Wahyu? Di mana? Ya kan? Saya yakin dia nggak tahu. Dia cuma asal nyeletuk gitu loh. Asal ngomong. Atau karena memang sudah salah, dia lemparkan kepada kitab yang lain. Mari kita buktikan. Di mana ditulis Yohana istri Kuza itu? Kita lihat di dalam Lukas 8 ayat yang ketiga. Dikatakan begini. Yohana istri Kuza, bendahara Herodes, Susana, dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Pakai joknya Aristo gitu. Jeger! Boom! Dore maksudnya, bukan boom. Dore. Yohana istri Kuza dicatat di dalam Lukas 8 ayat 3. Yohana yang dimaksudkan oleh Kainama dicatat dalam Lukas 24 ayat yang ke-10. Pertanyaannya, apakah Yohana istri Kuza dan Yohana yang dicatat dalam Lukas 24 ayat yang ke-10 ini sama? Ya jelas sama orangnya. Tidak ada lagi. Dan ingat, Yohana ini hanya dicatat di dalam Injil Lukas. Tidak ada di dalam kitab yang lain. Seperti kata Kainama, kitab yang lain nggak ada. Hanya di dalam Injil Lukas. Dan hanya antara pasal 8 sampai ke pasal 24. Menceritakan pribadi yang sama, orang yang sama, Yohana yang sama. Pertanyaannya, kenapa Kainama tidak mau pakai Yohana istri Kuza? Dia paksakan ini dua orang yang berbeda. Karena dia mau menghubungkan dengan ada satu pribadi yang namanya itu mirip dengan Yohana. Tapi itu juga, pribadi itu juga, orang itu juga. Bukan yang Yohana ini juga, beda. Cuman dicocok-cocokkan sama dia. Hanya untuk mau membenarkan keinginan Kainama tentang Lukas. Injil Lukas adalah Injil palsu menurut Kainama. Nah, siapa Yohana itu? Nanti kita akan lihat pada video berikutnya. Yang jelas, tolong sampaikan kepada Kainama dan Aristo, sudah jangan berantem. Sabar Pak, sabar. Saya lihat Kainama itu udah mau marah-marah itu. Apa? Sabar ya. Sabar. Jangan berantem, kan teman gitu. Santai aja bro, nggak usah panas begitu. Kita jumpa nanti pada video berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen di bawah ini. Saya suka komen-komen Anda gitu, komen di bawah ini. Share video ini sebanyak-banyaknya. Kita jumpa kembali nanti pada video berikutnya ya. God bless you.